Assalamualaikum teman-teman. Gimana hari ini? Apakah sehat? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi hari ini bersama saya, Ibu Dini Ramdhani Damara, Guru Seni Budaya kelas 7 semester 2. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang musik, yaitu bernyanyi dengan banyak suara. Seperti judulnya, bernyanyi dengan banyak suara, yaitu bernyanyi yang dilakukan oleh beberapa orang gitu, dengan berbagai suara. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk bernyanyi dengan banyak suara, yaitu diantaranya ada vokal grup, paduan suara, akapela, dan nasyid. Apa itu vokal grup? Vokal grup adalah cara bernyanyi dengan melibatkan banyak orang, yaitu terdiri dari 3-12 orang. Biasanya dibagi-bagi suaranya, suara sopran, alto, atau yang laki-lakinya itu tenor, bass, dan sebagainya. Kemudian ada paduan suara. Nah, seperti yang Ananda ketahui, banyak ya contoh paduan suara. Di antaranya Ananda bisa lihat ketika Hari Kemerdekaan, suka ditayangkan di TV ya, ada paduan suara yang melibatkan banyak orang. Biasanya 12-28 orang itu paduan suara kecil ya, ada yang sampai berpuluh-puluh orang itu. Nah, dengan berbagai macam suara itu dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu paduan suara. Kemudian ada juga yang disebut sebagai nasyid. Nasyid adalah bagian dari vokal grup gitu, dinyanyikan dengan beberapa orang tapi tidak lebih dari 12 orang gitu ya. Nasyid sendiri memiliki ciri khas tersendiri, yaitu nasyid memiliki lagu-lagu yang bernuansakan Islami atau religi gitu ya, Islami khususnya. Nasyid sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ansyada yanshidu, yang artinya adalah bersenandung. Banyak contoh-contoh lagu nasyid, diantaranya 5 Perkara, kemudian Tombo Ati, itu termasuk lagu nasyid ya, yang sekarang lagi booming. Sholawat seperti Allahul Kafi, kemudian Ya Rasulullah gitu ya. Banyak, sepohon kayu, tuh termasuk lagu nasyid. Itu ya, dan yang terakhir ada yang namanya akapela. Akapela dinyanyikan tanpa iringan musik. Itu akapela memiliki iringan dengan suara-suara manusia gitu ya. Bisa menirukan suara perkusi, misalnya suara drum, suara gitar, dan lain-lain. Itu akapela ya. Nah, bagaimana sampai materi ini? Apakah dapat dimengerti? Boleh nanti teman-teman dicatat ya materinya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai latihan dengan kanon. Ya, kanon sendiri adalah teknik menyanyikan lagu dengan beriringan atau bersusulan gitu ya, beriring-iringan. Ada suara pertama dan ada suara kedua. Kanon biasanya dinyanyikan oleh kelompok-kelompok pramuka. Tuh ya. Nah, ini bisa dinyanyikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, berikut contoh kanon. Nih, berikut ya. Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya manis siapa yang punya? Yang punya Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Nah, itu contoh bernyanyi dengan teknik kanon. Jadi,
bernyanyi dengan teknik kanon itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara beriringan, gitu ya. Secara beriringan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada latihan dengan 2 suara. Latihan dengan 2 suara dilakukan bisa dilakukan dengan cara 1 orang perempuan dan 1 orang lagi perempuan. 1 orang perempuan menyanyikan lagu dengan nada yang tinggi dan 1 orang perempuan lagi menyanyikan lagu dengan nada yang rendah. Atau laki-laki dengan laki-laki dengan cara yang tadi disebutkan, atau perempuan dengan laki-laki itu bernyanyi dengan 2 suara. Nah, bernyanyi dengan dua suara, contohnya sebagai berikut. Ini ya contohnya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji di hurung bari-bari. Masak biji di hurung bari-bari. Nah, yang terakhir adalah bernyanyi dengan 3 suara. Bernyanyi dengan 3 suara bisa dilakukan dengan 3 orang, gitu ya. Yang pertama adalah suara perempuan yang tinggi, kemudian yang kedua adalah suara perempuan yang rendah, dan yang ketiga adalah suara laki-laki. Nah, bisa menjadi catatan ya teman-teman, bahwa suara perempuan dan suara laki-laki itu berbeda. Apalagi untuk suara perempuan dewasa gitu ya, sangat berbeda dengan suara laki-laki. Nah, perbedaannya itu bisa diukur bahkan sampai 1 oktav gitu ya. Jadi suara laki-laki itu lebih rendah daripada suara perempuan. Tuh, seperti yang kita dengar jika perempuan sedang mengobrol gitu ya. Nah, suaranya lebih kecil daripada suara laki-laki. Itu ya. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini yang dapat Ibu jelaskan. Semoga teman-teman sekalian mengerti ya materi yang Ibu jelaskan, dipahami dan dicatat, jangan lupa. Selanjutnya, jangan lupa juga menjaga kesehatan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Terus berolahraga, makan makanan yang sehat, dan diusahakan memakan ini vitamin ya, supaya tetap sehat dan selalu bahagia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.